Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Romansyah Mendra, MPN 142 dari Prodi Manajemen C. Saya ingin menyampaikan hasil presentasi saya yang bermateri tentang perencanaan bisnis. Sebelum saya masuk ke materi perencanaan bisnis, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman atau bapak yang ingin membangun bisnis, bagaimana cara membangun bisnis dan apa itu perencanaan bisnis. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan perencanaan bisnis? Perencanaan bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu usaha bisnis tercapai tujuan suatu usaha atau bisnis. Dalam perencanaan ini dijabarkan rencana tertulis dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan operasional. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk menetapkan tujuan dan menarik investasi. Mereka juga merupakan cara bagi perusahaan untuk tetap berada di jalur yang benar. Manfaat perencanaan bisnis terbagi menjadi 5, yaitu 1. Membantu Anda mendapatkan modal. 2. Kelola pertumbuhan usaha. 3. Menentukan dan memantau tujuan Anda. 4. Menentukan strategi pemasaran. 5. Mengelola karyawan. Saya akan menjelaskan satu persatu manfaat perencanaan bisnis. 1. Membantu Anda mendapatkan modal. Mungkin seseorang wirausaha baru sedang mencari investor untuk mendukung usaha yang akan dijalankan. Dengan adanya perencanaan bisnis, nantinya bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modal kepada teman-teman yang ingin membuat suatu perencanaan bisnis. 2. Kelola pertumbuhan usaha. Ketika bisnis Anda berkembang, banyak hal dapat yang berubah, termasuk anggaran tahunan Anda, jumlah karyawan, dan target keuangan serta klien Anda. Perencanaan bisnis dapat membantu Anda menilai dan memantau bagaimana perusahaan Anda saat ini berkembang dan bagaimana untuk terus tumbuh ke depannya agar berkembang. 3. Menentukan dan memantau tujuan Anda. Perencanaan bisnis memungkinkan Anda menentukan dan memantau tujuan perusahaan. Anda bisa menganalisa bagaimana dan apa yang harus dilakukan. 4. Menentukan strategi pemasaran. Dengan adanya perencanaan bisnis, perusahaan bisa menentukan bagaimana cara atau strategi pemasarannya, sehingga layanan atau produk bisa dengan mudah ditemukan oleh konsumen. Bukan tidak mungkin, jangan memasarkan akan lebih luas jika diatur dengan baik. 5. Mengelola karyawan. Elemen perencanaan bisnis ini memungkinkan Anda mengetahui siapa yang ada di dalam perusahaan, mengetahui jabatan atau pegangan oleh seseorang, serta bagaimana cara berikut karyawan yang bisa membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Elemen perencanaan bisnis. Apa itu elemen perencanaan bisnis? Elemen yang umum dan paling penting dari rencana bisnis. Elemen perencanaan bisnis terbagi menjadi 6, yaitu ringkasan eksekutif. Apa yang dimaksud dengan ringkasan eksekutif? Bagian ini berisi uraian mengenai perusahaan serta misi-misi yang menjadi tujuan perusahaan. Terdapat pula informasi tentang
struktur perusahaan seperti pemimpin, karyawan, lokasi perusahaan, dan sebagainya. Produk dan layanan. Produk dan layanan yaitu perusahaan dapat menguraikan produk dan layanan yang akan ditawarkan dan juga menentukan harga masa pakai produk dan manfaat bagi konsumen. Faktor-faktor lain yang bisa dimasukkan ke bagian ini adalah proses produksi dan manufaktur. Hak paten yang memiliki perusahaan. Setiap informasi tentang penelitian dan pengembangan juga dapat dimasukkan di sini. 3. Analisis pasar. Suatu perusahaan membutuhkan penanganan industri yang baik serta target pasarnya. Di bagian ini akan diuraikan bagaimana pesaing. Dengan hal ini, perusahaan akan mengetahui keunggulan dan kelemahan para pesaingnya. Strategi pemasaran. Bagaimana ini menjelaskan bagaimana perusahaan akan menarik minat dan mempertahankan pelanggan agar setia dengan produk atau layanan perusahaan. Selain itu, juga bermaksud untuk menentukan cara untuk menjangkau konsumen. Berarti jalur tersembunyi juga harus diuraikan di sini. 5. Perencanaan keuangan. Agar perusahaan bisa berjalan dengan normal tanpa ada masalah finansial, perusahaan harus melakukan perencanaan keuangan, laporan keuangan, neraca atau informasi keuangan lainnya dapat dimasukkan ke bagian ini. Keuangan perusahaan investor bisa diuraikan di sini. 6. Anggaran. Setiap perusahaan yang baik perlu memiliki anggaran. Hal ini termasuk biaya yang berkaitan dengan pegawainya, pengembangan produksi, pemasaran dan pengeluaran lain, dan apapun yang terkait dengan bisnis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.